Jadi kalau kita minta, kata Allah, sifat doa itu ketika diminta akan selalu dijawab. Nggak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Tidak ada. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau nggak besok, nggak bisa sekarang kita menerima di alam kubur. Kalau nggak dapat di akhirat, pasti dikasih. Jadi tidak ada doa yang tertolak, semua dikabulkan. Cuma yang jadi masalah, ketika Allah akan berikan, manusianya menutup pintu doa itu untuk datang. Ditutup dengan apa? Maksiat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan pada kaumku, ya, supaya mereka beristighfar kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun segala dosa. Perhatikan, umatnya Nabi Nuh saat itu diajak untuk mendekat kepada Allah, beribadah. Ngajaknya bukan sekali dua kali, Pak, 950 tahun. 950 tahun. Yang beriman cuma segelintir orang. Tapi yang bermasalah pada kolbunya itu luar biasa banyaknya. Bukan masalah fisik, sehat-sehat zaman Nabi Nuh itu. Tapi karena hatinya bermasalah, Nuh kamu seperti orang gila, kalau nggak selesai kami lempari. Azab bisa datang, jangan begitu, sekalian aja turunin azabnya sekarang. Jadi banyak hal yang bukan cuma ngajak berdebat, nantang azab, Pak. Ketika penyakitnya ada dalam jiwanya disadari oleh Nabi Nuh, maka apa yang pertama kali disampaikan oleh beliau? Lihat kalimatnya, ini rumus cepatnya. Rumus cepatnya. Sekarang perhatikan sebentar ya, sebelum saya masukkan betul obatnya. Lihat gini, tadi kalau penyakit jiwa, kolbu berdosa tidak? Dosa ya. Sekarang perhatikan sebentar. Oh maaf, ini apa? Bukan, ini gelas, Pak ya, isinya air. Sekarang lihat, saya lagi, ini apa? Gelas ya. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Sekarang, kalau gelasnya terbuka, bisa saya masukkan spidol? Bisa, baik. Bisa saya masukkan handphone? Tidak, nggak cukup tuh ya. Baik, pelan-pelan. Baik. Fokus ya. Baik, sekarang perhatikan. Jadi benda-benda itu bisa masuk sesuai dengan ukurannya. Nah, perhatikan ya. Saat kita memohon kepada Allah, itu sumber-sumber kebaikan kita terbuka. Janji Allah, Anda mau minta apapun, itu seketika akan diberikan. Akan diberikan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku punya persoalan kemudian ingin mencari aku, ini sudah fitrah manusia. Kalau sedang punya masalah pasti menyebut nama Allah tuh. Nyari gitu ya. Fa inni qarib, Muhammad katakan pada orang mencari aku ini, yang bertanya kepadamu, aku dekat, gak usah dicari, memberi harapan. Secara psikologis itu menenangkan. Anda bertanya, Ustadz Adi mana ya? Belum datang. Aduh, nggak ada kabar nih. Dengan yang kedua dikatakan tenang, beliau sudah dekat katanya. Mana yang paling menenangkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Fa inni qarib. Poinnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan selalu jawab doa hambaku sepanjang dia berdoa. Bentuknya progresif, ya. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris 3 itu, present, continuous, future. Jadi kalau kita minta, kata Allah, sifat doa itu ketika diminta akan selalu dijawab. Nggak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Tidak ada. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau nggak besok, nggak bisa sekarang kita menerima di alam kubur. Kalau nggak dapat di akhirat, pasti dikasih. Jadi tidak ada doa yang tertolak, semua dikabulkan. Cuma yang jadi masalah, ketika Allah akan berikan, manusianya menutup pintu doa itu untuk datang. Ditutup dengan apa? Maksiat. Ketika seseorang berbuat maksiat, kata Nabi, hadir naktah sauda dalam jiwanya. Nutup. Semakin banyak maksiat dikerjakan, maka nutup seperti ini. Kalau sudah tertutup seperti ini, jangankan handphone, maaf, spidol pun nggak bisa masuk. Yang paling berbahaya, jangankan doa, mohon izin ya, maaf, ajakan kebaikan pun nggak bisa nyambung. Ya karena kebanyakan bermaksiat, bahkan yang paling bahaya makan yang haram. Haram itu seketika tuh, kalau sudah masuk ke perut ngalir dengan darah, Pak. Masuk ke tangan, masuk ke telinga, masuk ke mata. Kalau sudah masuk telinga, itu panggilan kebaikan gak bisa nyambung tuh. Susah. Allahu Akbar, gak tembus. Wa fi adhanihim waqra, Quran surah ke-6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, ada orang yang telinganya itu ada sumbatan, gak bisa dengar, Pak. Ya, bola tuh jauh kedengaran banget tuh. Direncanakan bahkan sebelumnya itu. Ada tuh, hafal, diketahui betul itu. Masya Allah. Tapi Isya lewat gitu kan, maghrib gak dikerjakan, adzan gak kedengaran. Yang paling mulia saat seseorang tidak bisa mendengar kebaikan dengan telinganya, itu Allah saking sayangnya pada hamba ini akan ditampakkan lewat matanya.
Orang nggak dengar adzan, nggak mau dengar, tiba-tiba dihadirkan orang lewat. Masya Allah. Dari mulai orang dewasa sampai anak kecil lewat. Pak, salat Pak. Mari, Masya Allah. Ya, mangga silahkan duluan. Silahkan, tuh kan. Om, salat Om. Ya, silahkan duluan. Dia sendiri nggak salat. Susah gitu kan, yang seperti ini. Masya Allah. Om, nggak tahu ke masjid Om? Enggak. Kalau surga nggak tahu, masjid aja nggak tahu, apalagi surga. Masya Allah. Ini orang seperti ini susah tuh, dilihatin di mata nggak bisa, dengar di telinga nggak bisa. Apa yang salah? Ini yang masuk tuh. Ada penyakit dalam jiwanya. Ya, makanya turun ayat Quran surah kedua ayat ke-7 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallahu ala qulubihim. Awas tadi, penyakit kolbu itu di mana adanya? Di kolbu. Nggak mungkin penyakit kolbu adanya di yang lain. Di kolbu. Jamak kolbu tadi apa? Qulub. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Perhatikan, pertama yang bermasalah kolbunya. Kalau kolbu bermasalah, tembusnya kemana? Telinga nggak bisa dengar, mata nggak bisa lihat. Kalau sudah seperti ini, dia tidak membuka sekat ini yang paling bahaya. Walahum adzabun azim. Maka hidup orang ini akan tersiksa itu. Di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa. Orang yang punya penyakit hati itu, Pak Bu, hidupnya nggak akan tenang. Demi Allah saya katakan nggak akan tenang. Ya maaf ya, mau tidur aja nggak tenang. Ya tidur masih kepikiran nikmat orang lain. Dia punya rumah tapi masih mikirin rumah orang. Begitu mau tidur tuh kalimatnya masih jelek aja. Bahkan ada yang mohon maaf ya, mimpi pun masih dosa juga. Ya, gara-gara dia memang semua ini sedang tidur tuh. Sampai isinya bingung, Pak, bangun kenapa gitu? Ya Allah, kapan istirahatnya? Saat nggak tidur juga salah, saat tidur pun tidak tentram. Itu orang-orang seperti ini. Ya, bagaimana cara bukanya? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalau kadarnya masih kecil-kecil, untuk menghilangkan dosanya dengan istighfar. Itu untuk meluluhkan dosanya. Ya. Kalau ini tutupnya ini dari apa tutupnya? Tuh, aluminium. Ya. Maaf ya. Lihat kalimatnya. Kalau tutupnya dari tisu bagaimana? Lebih lunak atau lebih keras? Lebih lunak. Ada yang kecil-kecil yang bisa ditembus begini tuh. Ya. Ini kalau dengan istighfar aja bisa dicabut begini. Maaf Bapak Ibu sekalian, itu tanpa sadar dalam beraktivitas dalam sehari itu akan selalu ada dosa yang pernah kita kerjakan, termasuk saya. Semuanya. Coba kalau nggak percaya cek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu pasti ada potensi dosa masuk itu. Ya, mata tuh. Sekarang sudah jam 2 lewat 7 menit. Saya mau izin dari Anda bangun sampai dengan sekarang, berapa kali mata kita berbuat salah tuh, salah lihat. Pasti ada aja. Telinga salah dengar, kan? Lisan salah bicara, pikiran salah berpikir. Sekarang pun mungkin ada begitu, nggak tanggung-tanggung ustadznya juga salah dipikirin gitu. Bisa kejadian gitu kan, macam-macam terjadi. Nah itu yang kecil-kecil, itu seketika hilangnya dengan istighfar. Coba cek, Nabi beristighfar nggak dalam hidupnya? Sebelum tidur istighfar nggak? Berapa kali? 70 sampai 100 kali sebelum tidur. Nabi Rasul dijaga dari kesalahan, dijamin surganya, tingkat surga tertinggi, masih istighfar dalam hidupnya. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga sampai 2 hari ini belum jelas, hisab masih menegangkan, gak mau istighfar, aneh itu. Makanya orang-orang yang istighfar itu, ketika dia istighfar, maka sumber-sumber masalah yang kecil itu hilang, Pak. Makanya mohon izin ya, kalau ingin dijaga dari penyakit-penyakit hati, salah satu caranya kata Quran, biasakan istighfar. Astagfirullah. Jangan dibiarkan ada. Jadi begitu ada misalnya setan datang, tuh dia tuh sombong, jalan aja nggak nyapa kamu. Begitu muncul itu langsung astagfirullahaladzim. Itu nggak benar. Astagfirullah. Itu seketika akan hilang dan potensi dosa akan keluar. Ya. Kalau sudah seperti ini, masya Allah. Orang-orang yang seringkali istighfar dalam hidupnya, kemudian dia membiasakan itu, bukan cuma dijaga dari dosa-dosa yang kecil. Mohon maaf ya, cinta Allah pun akan diturunkan pada orang ini.